Tak takut digugat WTO, Presiden Jokowi resmi melarang ekspor bauksit. Kementerian SDM memastikan akan tetap memberlakukan larangan ekspor mineral mentah jenis bauksit pada Juni 2023. Hal tersebut menyusul dengan progres pembangunan sejumlah pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit yang masih lamban. Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan, dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di dalam negeri, setidaknya baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 8 proyek smelter bauksit masih dalam tahap pembangunan. Bahkan berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan, menurutnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen atas progres ke-8 smelter tersebut. Kondisi tersebut tentunya berbeda apabila dibandingkan dengan proyek smelter dari 5 badan usaha yang baru saja mendapatkan perpanjangan izin ekspor mineral mentah dan olahan dari pemerintah sejak 10 Juni 2023 hingga Mei 2024. Mengingat progres pembangunan smelter kelima badan usaha tersebut sudah di atas 50%. Kelima badan usaha ini yaitu PT Freeport Indonesia dengan kemajuan fisik sekitar 54,52%, PT Aman Mineral Industri dengan kemajuan fisik 51,63%, dan PT Sebuku Iron Literik dengan kemajuan fisik 89,79%. PT Kapuas Prima Citra dengan kemajuan fisik 100%, dan yang terakhir adalah PT Kobar Lamandau Mineral dengan kemajuan 89,65%. Menteri Arifin Tasrif mengatakan, bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan ekspor bauksit setelah 10 Juni 2023, terdapat opsi untuk dapat memasok ke dalam negeri. Mengingat sejauh ini sudah ada 4 smelter bauksit yang sudah beroperasi. Larangan ekspor bauksit setelah 10 Juni 2023 ini menandakan pemerintahan era Presiden Jokowi menghentikan ekspor 2 komoditas mineral mentah setelah sebelumnya ekspor biji nikel telah di-stop sejak Januari 2020. Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI setuju dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor mineral mentah yakni bauksit setelah 10 Juni 2023 mendatang. Hal ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja Menteri SDM dengan Komisi 7 DPR RI pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Doni Mariadi mengatakan, salah satu alasan DPR mendukung larangan ekspor bauksit setelah 10 Juni 2023 karena dalam rangka mempercepat hilirisasi mineral di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam salah satu poin kesimpulan rapat kerja Komisi 7 DPR dan Menteri SDM. Adapun pasal 170A pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang berbunyi, pemegang KK atau IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi mineral logam yang poin A telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Poin B, dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, dan yang terakhir poin C, telah menadakan kerjasama pengolahan atau pemurnian dengan pemegang IUP operasi produksi, IUPK produksi, IUPK operasi produksi lainnya, atau IUP produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian dapat melakukan penjualan produk mineral logam. Tentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu, dalam jangka paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Undang-undang Minerba tersebut berlaku pada 10 Juni 2020. Artinya, kegiatan ekspor mineral mentah bisa dilakukan paling lambat hingga 10 Juni 2023. Selain itu, ada 4 poin kesimpulan lainnya dalam rapat kerja ini. Berikut isi lengkap kesimpulan Raker Komisi 7 DPR dan Menteri SDM. Yang pertama, Komisi 7 DPR RI menyetujui penggunaan pasal 170A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai dasar penyelesaian polemik pelarangan ekspor dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi mineral di Indonesia dan menyelamatkan ekonomi daerah.
Yang kedua, Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri SDM RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh perkembangan fasilitas pemurnian dan selanjutnya akan merumuskan peraturan penjualan mineral logam hasil pengolahan sesuai pasal 170A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan yang ketiga, Komisi 7 DPR RI meminta agar Menteri SDM RI untuk menetapkan aturan terkait mekanisme survei dalam rangka pengapalan dan bongkar biji nikel yang dilakukan oleh Surveyor guna meningkatkan transparansi tata niaga perdagangan nikel di Indonesia. Yang keempat, Komisi 7 DPR RI mendorong Menteri SDM untuk melakukan audit BPKP terhadap Surveyor nikel, yaitu PT Karsurin dan PT Anidia Wiraputra, karena diduga tidak ada kenetralan dalam survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Yang kelima, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri SDM untuk menyampaikan jawabannya secara tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan kepada Komisi 7 DPR RI paling lambat 31 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut, Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan bagi perusahaan yang tidak dapat melakukan kegiatan ekspor biji bauksit terdapat opsi untuk memasok ke smelter dalam negeri, mengingat sejauh ini sudah ada 4 smelter bauksit di dalam negeri yang sudah beroperasi. Di sisi lain, pemerintah justru memutuskan untuk memberikan relaksasi izin ekspor pada 5 komoditas dan perusahaan yang progres pembangunan smelternya di atas 50%. 5 komoditas tersebut yakni tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda.